Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 234 sampai 237, yaitu ketentuan setelah selesai masa idah. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada Pak Ali, dapat dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15 sampai 20 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, ini ada Bu Ine yang sudah 2 kali hari ini ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ine, membersamai kita, mantap sekali ini. Mudah-mudahan selalu diberkahi ya. Gitu. Jangan lupa siapin kopinya. Kejar terus Pak. Jangan lupa siapin kopinya Bu. Iya, kalau kurang nanti bisa pesan ke Salibar itu. Oh siap. Baik. Ya, kenapa mungkin hari ini kita agak panjang ya, karena memang 4 ayat ini berkaitan dengan satu tema besar, gitu, yaitu petunjuk Al-Quran berkaitan dengan bagaimana ketentuan yang berkaitan dengan masa iddah seorang istri yang sudah selesai. Kita sudah tahu kemarin ya, yang dimaksud masa iddah artinya masa menunggu bagi seorang istri karena terjadi perceraian dan belum atau tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Nah pertanyaannya, apa ndak boleh toh yang ndak boleh itu apa penikah saja. Nah karena ada di masyarakat macam-macam gitu ya ketentuannya gitu ya. Mari kita mulai dulu surah Al-Baqarah 234. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, ini berkaitan dengan lamanya masa iddah ya, bagi yang ditinggal wafat suaminya. Bagi seorang istri adalah selama 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, pertanyaannya muncul begini. Bagaimana kalau yang ditinggal itu seorang istri yang sedang hamil? Nah, apakah masih tetap berlaku masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari? Nah, di sini para ulama mayoritasnya bersepakat bahwa merujuk kepada ayat yang lain, masa iddah atau masa tunggu bagi seorang istri yang suaminya wafat, itu kalau si istri sedang hamil, maka setelah kelahiran anak itu. Berarti masa iddahnya sudah selesai. Mari kita lihat surah nomor 65 ayat yang keempat. Ya. Surah 65 ayat yang keempat, di mana Allah berfirman tentang berkaitan dengan masa iddah bagi seorang istri yang ketika suaminya wafat itu hamil. Nah, maka di dalam ayat dikatakan wallai ya'isna minal mahid dan seterusnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, apabila kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Iya. Jadi misalnya begini, contoh kasus ekstrimnya ya. Kalau ada seorang istri sedang hamil 9 bulan atau 9 bulan bahkan 5 hari gitu ya. Maka terus ternyata musibah, suaminya meninggal. Terus 5 hari atau 2 hari berikutnya ternyata istrinya lahiran. Ya udah selesai itu masa idahnya. Berarti cuma 2 hari. Karena merujuk pada ketentuan ayat ini. Nah, itu yang disepakati seperti itu. Nah, kenapa kok demikian? Ini berarti salah satu hikmah Allah menurunkan syariat ketentuan masa iddah itu diantaranya adalah untuk memastikan rahim bagi seorang istri itu adalah dalam keadaan bersih. Ya. Nah, kenapa harus 4 bulan 10 hari bagi yang normal? Karena secara umum jejak laki-laki itu selesai setelah 4 bulan 10 hari. Sehingga kemudian disitulah kemudian kita atau seorang wanita boleh untuk kemudian memikirkan untuk perkawinan berikutnya atau seterusnya. Nah, di antara hikmah terpentingnya dari ini juga agar kiranya keluarga almarhum suami itu dalam kondisi yang dihormati. Karena kalau nggak masa iddah dan tidak dalam keadaan hamil ya, misalnya kalau ada seorang suami yang wafat, kok nggak pakai masa iddah? Ini kuburan suami belum kering misalnya. Kok tiba-tiba melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain? Wah, itu kan sakitnya di sini itu bagi keluarga suami itu ya. Nah, disitulah agama mengajarkan agar seseorang itu memiliki empati gitu ya, atas musibah yang menimpa. Khususnya bagi keluarga suami itu. Karena memang salah satu bentuk musibah yang disebut di Al-Qur'an itu adalah kehilangan orang yang dikasihi. Mari kita lihat contoh beberapa bentuk musibah lain ya. Surah nomor 2 ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai 157 di sini, di antara musibah beratnya itu kehilangan orang yang dicintai. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, ini ya. Jadi apa namanya? Salah satu bentuk musibah itu kehilangan, kekurangan jiwa. Kurang jiwa itu maksudnya kehilangan orang kita cintai. Itu musibah. Tapi ingat bahwa itu musibah bagi yang ditinggal, bukan bagi yang meninggal. Maka salah satu jalan kiat kita bisa bersikap sabar atas orang yang telah meninggal itu, Allah tadi mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Bagi yang dipanggil dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, sebenarnya itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Musibahnya itu bagi kita yang ditinggal, tapi bagi yang meninggal itu sesuatu yang membahagiakan. Maka kita harus yakin betul kalau anggota keluarga kita wafat ya, itu sebetulnya beliau lebih berbahagia. Di saat wafat itu sudah menemukan kebahagiaannya yang hakiki gitu ya. Kalau di dunia ini senang itu kan batasnya tipis ya, hari ini senang, jam ini senang, nanti sore, besok malam, atau nanti malam bisa susah. Itu dunia, ya, mungkin silih berganti cepat sekali. Kalau meninggal sudah, yang ada kalau orang mukmin bahagia terus. Nah, kira-kira itu apa? Itulah yang kemudian disebut dengan istilah husnul khotimah.
wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya tergolong orang sabar itu bagaimana, yakini ya, yang sudah meninggal itu adalah orang yang justru lebih bahagia. Maka ada seorang ulama yang kemudian ketika menjelang meninggalnya, para santrinya sedih gitu ya, diingetin, kamu itu sedih ngapain? Nangis ngapain? Oh, aku itu mau ketemu kekasihku. Aku mau bertemu dengan Allah yang selama ini kita sudah baik sama kita, ya kita menyembahnya nggak lihat gitu. Nanti bertemu gitu. Nah, itu bahagia sekali. Nah, sehingga Al-Quran juga mengingatkan kita pentingnya kita bersikap sabar atas musibah kematian, termasuk kalau itu melanda seorang keluarga, terutama istri. Ya, di ayat ini kan bicara tentang istri nih. Sehingga pahala yang Allah janjikan atas orang yang sabar disebut apa? Tanpa batas. Kita lihat surah 39 ayat 10. Surah 39 ayat 10 Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Iya, kalimat terakhir itu. Hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ini kami yakin jamaah Bapak Ibu Al-Qolam ini termasuk golongan orang-orang sabar. Ya, insya Allah ya. Orang sabar itu kelihatan kalau ngaji itu agak ngantuan gitu. Itu orang sabar ya. Itu alhamdulillah. Kita syukur. Karena ini termasuk anugerah yang luar biasa. Kok kita itu ditakdir jadi orang sabar itu kan alhamdulillah banget. Syukur gitu ya. Jadi syukur kita itu kok kita dikasih kekuatan gitu, sabar meskipun kadang ya iman kan naik turun ya. Iman tuh naik turun, tambah kurang itu biasa aja. Mungkin kadang kita juga merasa lelah, nggak kuat, itu muncul errornya ya, itu normal lah, nggak usah kecil hati, itu normal biasa aja. Pasti akan seperti itu. Namanya juga hidup ya. Hidup itu kadang-kala menghadapi masalah ya seperti itu. Ya, tapi kita insya Allah kalau terus istiqomah akan dikuatkan. Dikuatkan oleh Allah kesabaran kita. Nah, itu penting, dikuatkan oleh Allah kesabaran kita. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang diberikan ganjaran tanpa batas. Bukan hanya ganjaran tanpa batas, kalau kita menguatkan kesabaran juga kan dibersamai oleh Allah untuk diberi pertolongan selalu. Oh, itu kan keren banget tuh. Ya, surah nomor 2 ayat 153 kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Surah 2 ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kita kembali ke ayat dan judul, di mana Allah kemudian mengatakan, dan apabila ya telah sampai akhir idah mereka, ini selesai idah nih, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Apa maksud ungkapan ayat ini apa? Jadi kalau kemudian sudah selesai masa iddah, itu seorang istri misalnya meninggal wajar ya, dia tidak hamil, seorang setelah 4 bulan 10 hari seorang istri boleh untuk melakukan hal-hal yang selama 4 bulan 10 hari terlarang. Karena masih iddah toh. Di antaranya apa? Di antaranya tidak boleh menerima pinangan atau apalagi menikah. Oh, jadi kalau masa iddah itu enggak boleh kita sebagai seorang ya perempuan enggak boleh menerima lamaran karena masih masa iddah, gitu kan. Apalagi menikah, masa menerima lamaran aja enggak boleh, khitbah aja enggak boleh. Maka di sini dikatakan enggak ada dosa kalau sudah selesai masa iddahnya. Nah,
Kalau masa idah selesai, berarti sudah diperbolehkan bagi seorang istri ini untuk kemudian merencanakan, melanjutkan kehidupan di masa depan selanjutnya. Tidak lagi tergantung dengan, mohon maaf, misalnya ikatan keluarga mantan suami atau almarhum suaminya. Begitu ya. Nah ini diantara. Kenapa demikian? Karena memang inilah menikah itu kan fitrah. Mitahyu fitrah. Dan agama ini agama yang Allah turunkan sesuai dengan fitrah. Maka untuk urusan menikah, membentuk keluarga, membangun kehidupan rumah tangga, ya diatur. Diatur secara khusus, itulah namanya munakahat. Fikih tentang perkawinan. Bahwa agama sesuai fitrah, mari kita lihat surah 30 ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa agama yang Allah turunkan itu yang sesuai dengan fitrah. Ya, sesuai fitrah itu apa? Ya ada berpasangan, namanya fitrah berpasangan, diatur dalam syariat perkawinan. Gitu ya. Sehingga Allah itu bahkan ketika menginformasikan setiap makhluknya, terlebih manusia adalah makhluk yang paling dicintai, makhluk yang paling dimuliakan, makhluk yang paling disayang oleh Allah. Itu saking sayangnya Allah terhadap manusia itu ya, itu diatur secara khusus berpasangannya itu. Tidak kemudian menjadi bebas begitu. Mari kita lihat surah 36 ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Surah Yasin surah 36 ayat 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatunya berpasang. Maka kalau ada satu pandangan keagamaan yang demi mendekatkan diri kepada Allah sampai kemudian tidak berpasangan alias tidak menikah, yaitu kalau dalam perspektif agama menyalahi fitrah, menyalahi kodratnya manusia yang memang diciptakan dalam bentuk berpasangan. Sehingga kalau seorang dalam hidupnya kemudian misalnya tadi kena musibah, suaminya wafat, nah diatur masa idahnya. Tapi setelah idah dia bebas untuk kemudian melanjutkan kehidupannya, apakah dengan menikah atau tidak menikah, itu bebas pilihannya. Kalau dipandang ma'ruf menikah lagi, monggo. Tapi kalau merasa bahwa enggak, saya ingin fokus dengan anak-anak saya, juga itu pilihan yang bijaksana atau boleh-boleh dalam agama. Ya, ini poin kita seperti itu. Nah, ayat ini kemudian ditutup dengan pernyataan bahwa Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Ya, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, tentu kalau kita lihat bagaimana Allah mengetahui, pengetahuan Allah itu tidak hanya yang kita kerjakan, bahkan yang kita rahasiakan ya Allah tahu. Termasuk yang kita rahasiakan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keluarga, ya Allah tahu. Kadang suami mungkin agak sebel dengan istri, ya sebelnya itu mungkin disimpan di hati, ya Allah tahu. Apalagi diomongkan gitu loh, gitu. Mau disimpan aja tahu kok, gitu kan. Apalagi diomongkan. Makanya kalau itu sadar ya, karena Allah itu mengetahui yang dalam hati kita, seharusnya kita hati-hati. Untuk supaya apa? Supaya menjaga hati agar kita hati kita itu hanya diuntukkan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bahwa Allah itu mengetahui tidak hanya yang lahir, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Ini contohnya di surah Ali Imran ya, surah nomor 3 ayat yang kelima. Surah nomor 3 ayat yang kelima, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Nah, bagi Allah nggak ada yang tersembunyi, semuanya clear, semuanya jelas. Kalau manusia kan pasti ada yang tersembunyi, nggak diketahui. Yang lahiriah saja nggak semua diketahui, apalagi urusan yang batin. Inilah pentingnya kita kemudian menyadari Allah itu maha mengetahui. Termasuk Allah mengetahui keadaan hambanya mau seperti apa. Nah, karena Allah mengetahui, seorang yang meyakini prinsip ini seyogyanya kemudian selalu berusaha untuk bersikap husnudzon kepada Allah. Selalu bersikap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa yang ditetapkan Allah untuk kita jalani, ya, itu kita yakini itu yang terbaik. Karena Allah kan maha mengetahui. Jadi hubungan antara yang terbaik dengan maha mengetahui ini jadi klop gitu ya. Kenapa kita harus meyakini bahwa Allah itu ketetapannya semua baik? Ya karena maha mengetahui. Saya ambil contoh begini. Kita misalnya membuat satu keputusan. Bagi sementara orang yang tidak mengetahui, keputusan kita itu mungkin nggak benar itu. Contoh misalnya, ada orang yang memotong kaki orang lain. Kalau kita lihat karena nggak ada pengetahuan, mungkin protes itu, wah itu jahat, sadis, semua kaki orang dipotong gitu. Tapi bagi yang mengetahui bahwa yang motong itu dokter, niatnya untuk menyelamatkan pasien, mengamputasi itu supaya tidak terkena penyakit yang lain atau yang bertambah begitu ya. Maka akhirnya bijaksana gitu. Bijaksana untuk, oh iya ternyata berterima kasih ya Allah. Nah kira-kira Allah ya gitu. Kalau kita meyakini bukan hanya Allah itu baik, tapi juga Allah maha mengetahui, maka insya Allah apapun yang kita hadapi, yang kita jalani, itu akan terasa baik, terasa ringan, terasa enteng. Karena ini semua ditetapkan oleh Tuhan yang maha baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ayat yang berikutnya yaitu 235 masih juga berkaitan dengan ketentuan seputar bagaimana keadaan atau sikap yang seharusnya dimiliki seorang istri ketika selesai masa iddah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khutbatin nisa' aw akrantum fi anfusikum. 'Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Iya, ini ya. Jadi ketentuan berikutnya, tidak ada dosa bagimu ya, meminang wanita atau perempuan itu dengan sendirian atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu menyebut-nyebut pada mereka. Maksudnya adalah ketika seorang wanita itu sudah selesai masa iddahnya, begitu maksudnya, sudah selesai masa iddahnya, maka bagi laki-laki yang ingin melamarnya, ya, ingin mempersuntingnya, ya boleh. Tapi kalau masih masa iddah, enggak boleh, ya kan? Maka di sini katakan tidak ada dosa bagimu. Nah, kalau kemudian memang sudah selesai masa iddahnya. Karena secara umum manusia itu punya laki-laki fitrah nalurinya ya, kalau menyukai seseorang nanti akan menyebut-nyebut namanya. Kan gitu tadi kan, menyebut-nyebut namanya. Maka kalau betapa beruntungnya ya kalau kita ditakdir, dianugerahi anugerah untuk bisa mencintai Allah. Kita selalu menyebut-nyebut nama Allah. Kita membaca sholawat untuk Nabi kita karena mencintai Nabi kita. Nah, poin yang penting kita garis bawahi adalah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Bagi Allah laki-laki nggak tersembunyi. Nah, kaitan dengan ayat ini kita lihat ya kenapa Allah kemudian menasihati kita agar dalam berucap atau mengekspresikan dalam hati itu Allah tahu yang dalam hati kita.
Maka misalnya berkaitan dengan seorang anak yang diminta berbakti ke orang tua, itu kan ada etikanya. Larangannya Pak, nggak boleh ngomong keras, nggak boleh ngomong ke orang tua. Tapi kalau itu karena untuk kebaikan orang tua, maka itu boleh. Kita lihat surah 17 ayat 25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di hatimu. Jika kamu orang yang baik, sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Iya. Tuhan mengetahui apa yang dalam hatimu, wahai anak. Ya, kalau kita sebagai seorang anak, orang tua kita kok mohon maaf agak gimana gitu misalnya ya. Agak gimana gitu. Itu maksudnya mungkin sikapnya kurang bijaksana gitu. Itu kan tetap saja berlaku larangan, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh mengucapkan kalimat kasar kepada orang tua. Bahkan sering orang tua itu mengatakan begini ya, kalau hal yang paling menyakitkan itu kalau dibentak anak. Oh, kira gitu tuh. Dibentak anak. Meskipun si anak itu mungkin misalnya memberi sesuatu hadiah ke orang tuanya, beliin apa misalnya gitu. Tapi kok anak itu bentak-bentak, itu sakit itu. Orang tua mengatakan umumnya begitu yang paling. Kalau kemudian si anak ini misalnya kurang peduli, itu mungkin nggak terlalu sakit. Tapi kalau sampai dibentak, wah, itu yang paling menyakitkan. Menurut hasil surveinya begitu ya. Ini ada anak yang kemudian misalnya beliin tiket Coldplay orang tuanya, tapi bentak, oh ya nyakit banget itu loh. Itu luar biasa itu, tidak harus dijauhi itu. Nah, tapi kalau ada satu alasan untuk kebaikan orang tua, nah berlaku ayat ini, Tuhanmu tahu apa yang dalam hatimu, wahai anak. Gitu ya. Maka karena hal itulah kita seperti halnya ayat utama kita ini yang sedang kita tadabburi bersama, Allah juga mengetahui dalam relung-relung hati kita semuanya. Di ayat yang lain kemudian supaya kita menjadi orang yang berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita lihat surah nomor 17 ayat yang ke-54. Rabbukum a'lamu bikum iyasha yarhamkum aw iyasha yu'adzibukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Iya, perhatikan kalimat nih. Tuhanmu mengetahui tentang dirimu. Nah, ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa Allah itu maha segalanya, mengetahui tentang diri kita ya, maka kemudian tentu dalam menjalani hidup kita harus selalu berusaha bersandar hanya kepadanya. Tidak pada tempatnya kita menjalani hidup kok dengan penuh keluh kesah, ya, khawatir, malu kita sama Allah. Kenapa malu? Yang kita, Allah sudah memberi fasilitas yang luar biasa pada hidup kita gitu loh. Kok bisa-bisanya kita itu mengeluh? Ya. Yang anehnya lagi apa? Seakan-akan kita nggak diberi apa-apa begitu. Wah, ini yang kemudian ini barusan saja ada kawan curhat apanya tentang hidupnya kok berat begitu ya. Sampai-sampai dia mau nggak percaya Tuhan. Apa ya Tuhan itu? Saya lihat padahal anaknya masih muda. Terus kemudian apa itu? Sehat gitu. Kok bisa-bisanya menyimpulkan Allah nggak kasih apa-apa itu. Itu artinya apa? Suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian seseorang yang selalu berusaha husnuzon itu tenang itu. Jiwanya damai, hidupnya tentram. Kenapa? Hatinya terjaga. Mari kita lihat surah 33 ya, ayat yang keempat. Itu Allah menyebutkan bahwa Allah itu enggak menciptakan dua hati. Hanya satu hati dalam rongga dada, rongga kita. Ya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Iya, poin kita pada pernyataan di awal ayat. Allah tidak menjadikan dua hati dalam rongga.
Maka hati itu kalau kemudian kita menghadapi problem rumah tangga, problem masyarakat, problem usaha, apa saja masalahnya. Kalau kita kemudian bersandar kepada Allah, hatinya tentram. Itu ya, hatinya jiwanya damai. Ini sudah janji Allah begitu. Kita lihat firman Allah di surah 13, namanya surah Ar-Ra'd, ayat 28, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ingat ya, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Atau kalau kita berpikir sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu hatinya tidak tentram, berarti yang diingat selain Allah. Gitu loh. Kalau tidak tentram, yang diingat berarti selain Allah. Selain Allah itu apa? Ya macam-macam. Dunia isinya ini. Tapi sebaliknya kalau yang dihadirkan, diingat dalam hatinya adalah Allah, maka tentram. Nah, pertanyaannya gimana dong agar kita menghadapi problem-problem kehidupan, termasuk seperti dalam ayat ini, problem kehidupan rumah tangga, agar tentram. Kuncinya apa? Kita selalu berusaha mengingat Allah. Nah, karena kalau orang mengingat Allah, Allah akan mengingat kita, maka tentram hatinya. Kita lihat surah nomor 3 ayat 152, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Ya, surah 3 ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika Maaf, surah 2, Mbak. Saya kok Oh, 3. surat 2, Pak. Surat 2 Lupa. ayat Sorry. 152. saya juga minta maaf, Pak. Surah 2, 152. Oh. 152. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Nah, Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. ini maksud saya ya. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Yang menarik lagi ketika Allah menyuruh kita mengingatnya itu, terus Allah merespon dengan juga mengingat kita, nggak pakai kalimat penghubung. Nggak ada kata sambung di sini. Langsung saja, ingatlah kepadaku, pasti aku ingat kamu. Kalau kata sambungnya misalnya ada kata kemudian gitu kan ada sambung. Kalau misalnya saya makan kemudian minum kopi, itu kan antara makan dan minum kopi ini ada jarak waktu nih. Ya kan? Jarak waktu khusus untuk nyiapin dulu dan seterusnya. Tapi kalau kemudian di ayat ini Allah tidak menggunakan kalimat hubung, berarti apa? Seketika kita mengingatnya, seketika itu pula Allah akan mencurahkan rahmatnya dengan mengingat kita. Nah, maka di ayat ini kita diingatkan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Dan kemudian di ayat 235 Allah tutup wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, apa bedanya pengampun dan penyantun ini? Kalau pengampun berarti mengampuni dosa-dosa. Kalau penyantun berarti mencurahkan rahmat yang disertai dengan kelembutan. Nah, itu penyantun, itu sabar begitu. Ada begitu ya. Sehingga kemudian dari uraian ini sekali lagi, ketika Allah membuat aturan-aturan termasuk masalah masa idah dan seterusnya, itu berdasarkan basis Allah itu Maha Penyantun. Tidak untuk bikin ribet kita. Nah, maka syariat diturunkan bukan untuk nambah masalah, bukan memperumit hidup ya, tapi justru untuk memudahkan dan kemudian membahagiakan manusia di dunia, terlebih kelak nanti di akhirat. Oke, kita lanjut sekarang ayat yang ke-236. Allah kemudian berfirman, kasusnya lain lagi nih, masa idah gimana nih ya? La junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna fariidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri, atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Iya, ini agak muskil ya Bapak Ibu. Agak muskil itu artinya agak gimana ini kok ayat begini ya. Karena dalam tradisi masyarakat kita, dalam kebiasaan kita, dalam syariat pernikahan yang ada di negara kita ini, yang namanya nikah itu kan sekaligus menyebut maharnya toh. Nah, kan begitu. Nikah itu sekaligus sudah ditentukan syaratnya khususnya maharnya. Lah kok ini ada ayat mengatakan tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri kamu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya. Berarti pertanyaannya, bolehkah kita menikah sementara mahar belum ditentukan? Atau mahar juga belum diberikan? Kan gitu kan? Jawabannya, nah dalam fikih boleh, tapi itu tidak yang dianut dalam undang-undang kita. Nah, ternyata pernikahan itu maka rukun pernikahan kan 5 kan? 5 itu apa? Ada pengantin laki, pengantin perempuan, ada saksi, wali, ijab kabul. Udah, kalau ada 5 itu boleh. Maka kalau misalnya seorang menikah maharnya tidak disebutkan di dalam pernikahan itu dari segi fikih itu ya boleh. Termasuk diutang maharnya misalnya ya boleh dicicil gitu ya, misalnya membayar dengan mahar misalnya berapa 10 gram emas dibayar cicil, nah, misalnya gitu ya. Tapi itu kan nggak lazim ya, nggak biasa di masyarakat kita. Meskipun menurut aturannya membayar mahar belakangan itu boleh. Maka kalau ada kasus sudah menikah tapi belum sempat dihubungi, maaf kok dihubungi ya, belum sempat hubungan suami istri maksudnya itu. Mungkin karena satu lain hal, akhirnya mengetahui misalnya salah satu kok punya hal yang tidak diinginkan, apakah kemudian penyakit dan lainnya, akhirnya mereka sepakat untuk bercerai, sementara mahar belum dibayarkan, ya sementara mahar itu kemudian ya belum sepenuhnya ditentukan, maka ini berlaku ketentuannya apa? Bagaimana seorang laki-laki memberikan mut'ah. Mut'ah itu ya semacam pemberian bagi seorang laki-laki karena apa? Karena untuk menutup kekecewaan bagi seorang istri yang gagal dilanjutkan pernikahan. Tapi sekali lagi ini dalam tradisi kita umumnya mungkin kasus ini tidak kita jumpai ya gitu ya. Yang ada ya sudah ditentukan maharnya, sudah diberikan, kemudian terjadi perceraian. Nah, kalau sudah seperti itu ya kembali ke hukum asalnya, berarti ada masa iddahnya, terus kemudian memang maharnya tidak diminta lagi dan seterusnya. Nah, kira-kira apa nih hikmahnya kok seperti itu? Nah, di ayat ini kan dikatakan ya, haqqan 'alal muhsinin, itu etika orang-orang baik, muhsin ya, orang berbaik. Jadi dalam konteks ini antara ketentuan-ketentuan dalam agama yang diikutkan ke akhlak kebaikan, maka Bapak Ibu pentingnya kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, termasuk dalam pernikahan gitu ya. Ini akan kembali kepada kita sebetulnya. Maka di balik suami yang baik sebetulnya itu ada istri yang baik juga. Ya toh, itu pasti itu suami yang hebat itu ada penelitian ya. Penelitian mengatakan ada korelasi antara kesuksesan suami dengan sikap suami kepada istri. Itu berkorelasi itu. Seorang suami yang menghormati istrinya, mengasihi, menyayangi istrinya itu secara umum lebih berhasil dalam kehidupannya, baik karirnya, sosialnya, itu lebih berhasil dibanding seorang suami yang tidak menghormati istrinya atau kemudian bersikap buruk terhadap istrinya. Nah, itu. Maka penting ya ini bagi para suami untuk berjanji sungguh-sungguh ya. Ketika kita sudah menerima ikrar saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai, harusnya di detik itu dia betul-betul bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab sebagai seorang suami, yaitu dengan apa? Membimbing, menghormati, dan memberi nafkah, mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami. Itu yang disebut suami yang baik. Nah, suami yang baik itu makanya kembali ke dia kebaikannya aslinya. Nah, itu sudah rumus Al-Quran itu. Coba kita lihat ya beberapa ayatnya. Surah nomor 55 ayat 60. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan juga. Jadi kalau suami ingin selalu mendapat kebaikan, rumusnya gimana? Berbuat baiklah kepada istri. Ya, setuju ya, gitu ya, ya gitu ya. Itu penting ini supaya kemudian ngaji ini ada impact-nya ya dalam kehidupan nyata. Rumusnya tadi itu, kalau seorang suami berusaha selalu menghormati istrinya, istri sendiri ya, orang itu jangan salah ini. Maka ya insya Allah hidupnya akan selalu diberi kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan, terutama kepada keluarga, wabil istri, itu kembali kepada kita. Prinsip ini juga Allah tegaskan lagi. Kita lihat surah 17 ayat yang ke-7 di bagian awal. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Baca semuanya, Pak. Enggak, di situ saya sampai Depannya aja ya. ya. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ini poinnya itu. Jika kamu berbuat baik kepada siapapun, terlebih kepada keluarga, istri, anak, berarti aslinya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Nah, itu kan. Sebaliknya kalau kamu jahat, ya, menzalimi istri, ya kamu berarti jahat terhadap dirimu sendiri. Maka kalau seorang suami yang kemudian tidak memperlakukan istrinya dengan baik, ya itu berarti ya sebenarnya dia sedang mencoreng wajahnya sendiri di hadapan kehidupan. Nah, itu jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali di ayat ini ada ketentuannya. Ya, kalau seorang itu belum membayar iddahnya, maka kok sudah akhirnya terjadi perceraian, ya akhirnya apa? Tetaplah beri mut'ah. Mut'ah dalam konteks ayat ini semacam pemberian yang sifatnya sukarela, tidak ditentukan prosentasenya ya, untuk apa? Menghibur. Gimana pun ini kan pasti akan menjadi kecewa lah. Sudah pernah jauh-jauh hari ada pembicaraan dan seterusnya, ya bahkan kemudian sudah sudah dekat lah kok kemudian dibatalkan, itu kan pasti akan menyisakan luka hati yang dalam. Nah, kalau luka karena pisau kan bisa gampang diobati. Luka hati yang dalam ini yang saya kira menjadi tantangan ujiannya bagi seorang wanita. Oke, kita lanjut. Nah, ini ayat terakhir sekarang, ayat yang ke-237 ya. Ini lebih spesifik lagi nih kasusnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Iya, kalau ayat sebelumnya bicara perceraian ketika maharnya belum ditentukan. Nah, ini kalau sudah ditentukan, ya, terus kok terjadi perceraian dan juga belum sempat untuk berhubungan suami istri. Maka kemudian ketentuannya bagaimana? Ketentuannya bayarkan separuh atas nilai mahar yang sudah ditentukan itu. Nah, di sini menjadi terbayang bagi kita ya, kalau mahar ini kok sampai diatur sedemikian rupa. Itu memang mahar itu sesuatu yang sifatnya materi. Ya, materi karena manfaat sebagai simbol tanggung jawab. Karena seorang laki-laki akan membangun kehidupan bersama seorang perempuan di mana saling melengkapi dan seterusnya, maka sebagai simbol tanggung jawab memberi nafkah materinya itu berupa mahar. Kalau sampai terjadi perceraian padahal belum sempat disentuh, mahar sudah ditentukan,
maka kemudian berikanlah mahar itu separuh. Kecuali kalau kemudian bagi walinya atau bagi keluarga perempuan kok membebaskan, ya usah, udah cerai udah untung ini, misalnya kira-kira ternyata itu buaya, misalnya kira-kira gitu ya. Jadi terbebas lah dari buaya, seuntung, nggak usah kita terima itu, ya silakan. Itu boleh. Tapi poin yang terpenting di sini wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan itu sebagai bagian yang dekat kepada takwa. Nah, dari awal ketika kita bicara seputar kehidupan rumah tangga, talak, masa idam, tolak apa yang disebut tolak bain atau tolak tiga dan seterusnya, sampai pada poin ini selalu Allah mengingatkan ya takwa, takwa, takwa. Maka berarti apa? Bekal terbaik dalam kehidupan rumah tangga itu takwa. Sumber masalah, kenapa muncul problem dalam kehidupan rumah tangga? Karena biasanya disebabkan kurangnya pemahaman seseorang itu berkait hubungannya yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dua-duanya insya Allah selalu saling menguatkan, mengingatkan untuk pesan bertakwa, akan selalu diberi solusi. Ya, itulah balasan jawaban Allah atas orang yang bertakwa. Kita lihat ya. Maka kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, ayat yang berisi tentang janji Allah atas orang yang bertakwa itu dikaitkan dengan rumah tangga. Kita lihat surah nomor 65. Namanya surah At-Tolak. Nama surahnya spesial juga nih, At-Tolak. Ayat 2-5. Itu ada hal-hal yang Allah berikan janjinya atas orang-orang yang bersungguh-sungguh bertakwa, terutama dalam menghadapi problem rumah tangga. Silakan, Mbak. Langsung aja, Mbak. Baik, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Oke, Pak. Sudah sampai sini dulu ya. Baik, Pak. Yang pertama, yang bertakwa akan selalu diberi jalan keluar. Yang bertakwa atau yang berlandaskan ketakwaan dalam menyelesaikan kehidupan rumah tangga. Gitu loh. Ini kan kaitannya kan dengan masa idah itu. Maka Allah menyatakan apa? Akan diberi selalu makhraja. Jalan keluar dari kesulitannya. Nah, jalan keluar problemnya, tapi harusnya didahului jalan masuk. Jalan masuk untuk apa? Jalan masuk untuk berpikir secara jernih gimana kiranya Allah memberi solusi masalahnya. Nah, jalan masuknya inilah yang disebut takwa. Maka kalau kita menghadapinya dengan ketakwaan, Allah akan beri jalan keluar. Jadi jalan keluar dalam masalah itu sepertinya akibat gitu ya. Atau menjadi hasil dari ketakwaan kita dalam menyikapi masalah kehidupan rumah tangga. Itu satu. Yang kedua di ayat tadi katakan apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat ya, ini janji Allah rezeki, bukan harta. Nah, bedanya apa? Kalau yang namanya rezeki tidak harus berupa harta. Kalau harta itu hanya bagian dari salah satu sekian banyak rezeki Allah. Nah, agar kita menjadi orang yang selalu diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, rumusnya apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberi kecukupan. Nah, hidup paling enak itu kalau kita selalu dianugerahi hati yang merasa cukup. Hati yang merasa qanaah, cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya cukup itu, ya namanya ya cukup, ya membahagiakan itu. Tapi kalau orang nggak pernah merasa cukup, dikasih berapapun ya susah. Mesti nggak bahagia juga. Nah, kata kuncinya berarti apa? Merasa cukup. Semakin orang itu bisa menghadirkan dalam hatinya perasaan cukup, semakin mudah dia bahagia. Tapi sebaliknya, semakin orang nggak merasa cukup, keinginannya kok banyak, semakin potensi susahnya berat.
potensi untuk putus asanya tinggi. Kenapa? Tidak semua keinginan manusia bisa langsung tercapai. Ingat, manusia hanya usaha. Pada akhirnya menentukan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka diberi kecukupan ini satu hal yang pantas dan layak untuk kita syukuri kalau kita sampai mendapat anugerah berupa hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Nah, itulah yang salah satu perasaan cukup. Kenapa? Orang itu kalau hati selalu bersyukur ditambah kok nikmatnya itu. Ini surah 14 ayat 7 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya, sesungguhnya ya dalam ayat ini dikatakan, jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan tambah nikmat. Nah, ini janji Allah. Allah itu kalau janji nggak pernah pakai insya Allah ya. Tapi ya sungguh pasti gitu. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Yang sering kita sampaikan. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia biasanya kau dia berjanji, kau yang mengingkari, itu manusia. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, itu manusia. Jadi kalau Allah tidak pernah. Selalu janjinya ditepati. Nah, kita punya Tuhan yang keren sekali. Terus pokoknya bagus semuanya itu. Maka kalau kok kita nggak pede jalani hidup, khawatir terus, itu nggak sopan sama Allah gitu. Allah baik banget loh sama kita itu. Wong kalau kita contohnya misalnya mau jalan-jalan nih, contohnya ini gimana nih contoh ini mau jalan-jalan kemana? Misalnya ya kita mau umroh itu. Mau umroh ini kita tahu travel ini amanah. Orangnya baik gitu. Itu kan kita tenang, nggak merasa nanti khawatir kalau di sana ditelantarkan, kalau di sana nanti kemudian akomodasinya nggak beres. Kenapa tenang? Ya karena kita yakin track recordnya ini orang-orangnya ini baik gitu. Lah kalau kemudian kita ketemu dengan orang yang seperti itu saja, itu sudah merasakan kita tenang, tentram. Lah apalagi Allah itu lebih bagus dari sekedar pemilik travel gitu loh. Artinya apa? Kita harus menjalani hidup sebagai simbol perjalanan ini harusnya tenang. Karena semua sudah diurus oleh Allah. Tidak ada yang terlewat. Allah selalu sibuk untuk mengurus kehidupan manusia. Kita lihat surah nomor 55 ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Nah, apa yang di langit dari para malaikat yang makhluk-makhluk yang lain yang kita tidak tahu Allah alam apa yang di langit itu ya. Dan yang di bumi salah satunya kita makhluk utamanya di bumi ini meminta setiap saat kepada Tuhan dan Allah jawabnya pada setiap saat sibuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan makhluk ciptaannya ini. Maka tidak pada tempatnya orang kalau kemudian merasa pesimis dalam menjalani hidup ya, merasa kecil hati menjalani hidup karena apa? Kita punya Tuhan yang selalu mengurus urusan-urusan hambanya. Itu universal ya. Tuhan yang Maha Esa di mana tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang baik. Termasuk kalau dalam kehidupan rumah tangga seringkali muncul ada yang namanya uji hidup ya, apalagi hidup rumah tangga. Wong hidup nggak berumah tangga aja ada ujian. No. Ya, saya ulangi ya, misalnya orang memutuskan jomblo, ya nggak berumah tangga. Kira-kira apa? Ada ujian nggak? Ya tetap ada namanya hidup. Apalagi terus kemudian kita bertemu, terus bersepakat membangun kehidupan rumah tangga. Apalagi terus ini kan kalau dalam konteks Indonesia ini kan bersatunya dua keluarga, bukan dua individu. Gitu. Maka kadang-kala ujiannya macam-macam. Ada ujiannya langsung berupa suaminya error, ada yang ujiannya saudara iparnya yang error, ada suaminya bagus, saudara iparnya yang error, ada yang kemudian apa? Mertua error, ada itu. Orang tuanya bagus, mertuanya yang error, ada itu.
banyak lah kayak namanya hidup ujian itu biasa ya. Sering kita sampaikan toh, yang namanya ujian yaitu tanda kehidupan. Yang namanya cucian itu tanda laundry gitu loh. Jadi kalau banyak ujian ya biasa. Oke, begitu Mbak Rima. Kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Sementara demikian kami kembalikan ke Mbak Rima. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali atas penjelasannya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di chat untuk saya bacakan. Pak Ali tadi ada ini kutipan dari Bapak ini. Bapak bilang kan kalau suami meninggal tuh masa idah itu agar dan maksudnya untuk menghormati keluarga suami supaya mereka tidak sakit hati lah gitu ya. Tapi gimana ya kalau kebalik tuh Pak, istri yang meninggal tapi istri belum meninggal udah ada yang kawin lagi Pak Bapak suaminya. Makanya itulah pentingnya seorang suami itu tidak hanya berdasarkan pada formalitas aturan ya Mbak, termasuk aturan agama. Itu penting itu. Karena apa? Di dalam aturan itu meskipun boleh, kalau ini kemudian membawa hal yang tidak baik dalam hubungan kemanusiaan, ya jangan dipaksakan. Apalagi sampai menyakiti istri. Wah itu ini ya ngeri-ngeri sedap ya Mbak, ngeri sedap gimana itu? Contohnya begini, ini ada kasus ini, sudah nggak sebut nama lah, tapi ya ini kisah nyata ini. Barusan saya dicurhati itu. Ada seorang istri diajak umroh sama suaminya, kan bagus toh. Suami yang bagus itu ngajak umroh istri, wah seneng istrinya umroh gitu. Pas di Mekah selesai tawaf sudah ihram, tahallul selesai, tawaf sa'i tahallul selesai itu, si suami itu langsung kemudian ngobrol serius sama istrinya itu, "Ma, saya sudah 2 tahun nikah lagi," Ma, gitu. Dan ngomongnya itu di Mekah gitu loh. Wah ini kan gimana coba, mau ngamuk kok di tanah haram, tapi kok nggak ngamuk kok begitu kan. Nah ini namanya contoh bagaimana, nggak tahu ini suami licik atau suami pinter ya, kira-kira begitu ya. Tapi ada seringkali seperti itu, pentingnya apa, kita juga mengedepankan apa yang kita sebut sebagai empati. Gitu ya, empati, jaga perasaan. Ya kan? Rasulullah itu ketika menghalangi seseorang agar tidak berbuat dosa, itu salah satu yang jadikan argumentasi itu, Mbak. Jadi kan ada seorang sahabat nih, minta izin, Rasulullah, saya nggak kuat ini, saya kayaknya ada kelainan nih. Maksudnya apa? Saya pengen zina. Gitu, pengen zina itu minta izin itu sama Nabi itu. Nabi langsung bilang itu, gini lagi. Coba pikir, kalau ada seorang laki-laki yang menzinai ibumu gimana? Oh, bunuh, ayo, udah. Kalau ada seorang laki-laki menzinai adik anak perempuanmu gimana? Oh, tak bunuh. Oh, terus disebut Nabi ya, ibumu, adik perempuan, anak perempuanmu, adik perempuanmu, kakak perempuanmu, bibimu. Ternyata nggak ada orang yang ikhlas gitu ya, secara normal itu. Kalau ada saat berbuat itu. Nah, ini maka pemuda tersebut terus kemudian terus sadar tobat gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau toh mungkin si istri ikhlas itu, tapi terkadang keluarga besarnya bagaimana dan seterusnya. Maka pentingnya kita tidak hanya memandang sosok pasangan kita itu sebagai pribadi individu, tapi dia representasi dari keluarga yang juga harus kita hormati begitu. Oke. Ya, setuju Pak. Ada pertanyaan nih dari Ibu Dewi. Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana dengan kasus suami istri tinggal berjauhan dalam waktu yang lama dan akhirnya memutuskan untuk bercerai? Apakah masa idah masih tetap berlaku bagi istri tersebut? Sementara mereka sudah tidak bertemu dalam waktu yang lama. Mohon pencerahannya. Oh, baik. Kaidahnya begini ya, Bu. Nahnu nahkumu bil dhawahir. Ya, kita itu hanya berlihat dari lahiriahnya. Lahiriahnya kalau ketok palunya itu adalah misalnya di bulan Januari, meskipun selama bertahun-tahun mereka itu berjauhan, ada kumpul ya, tetap saja berlaku, Bu. Itu ya. Maka disinilah kalau dalam sighot ta'liq ya, sighot ta'liq tahu ya, pernah dengar ya? Sighot ta'liq itu ucapan ta'liq yang diucapkan seorang suami setelah akad nikah itu loh. Nah, kan saya sebagai suami maka saya mengucapkan sighot ta'liq saya atas nama suami yang pertama apabila saya itu ya sekarang itu ditandatangan itu meninggalkan istri saya sekian lamanya dan istri saya nggak rela
Nah, di situ kok disebut meninggalkan sekian lama, ada yang nyebutnya 2 tahun gitu ya. Itu terus istri nggak rela, sebetulnya sudah otomatis jatuh cerai itu. Nah, cuma kalau si istri ini nggak bergerak ya terus diem saja, memang ya tentu tidak ada yang tahu kan, si hakim tidak akan bisa ketok karena nggak ada yang lapor. Nah, maka kemudian statusnya secara lahiriah formalnya tetap itu buku nikah tetap berlaku kan gitu. Sehingga kemudian agar clear ya kemudian si istri boleh langsung memajukan kepada yang berwajib atau kepada pihak pengadilan untuk memberi keputusan status pernikahannya. Jadi artinya meskipun sudah lama berjauhan, ini banyak kasus, ini saya setuju Bu Dewi, pertanyaan bagus ini. Banyak kasus seperti ini. Jadi digantung gitu loh. Gantung lama sekali. Akhirnya nggak jelas statusnya. Tapi secara formalnya masih jelas dia suami istri. Tapi ya kewajiban nafkah sudah tidak. Terus kemudian seperti halnya suami istri yang saling terkoneksi hatinya, saling komunikasi, membicarakan masalah rumah tangga nggak ada sama sekali. Sudah kayak pribadi masing-masing. Nah ini yang kasihan istri. Karena istri tersandra, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena secara formal statusnya masih sebagai seorang istri. Kalau mau nikah nggak bisa. Nanti problemnya apa? Kalau nikah, lu Anda kan masih terikat pernikahan dengan orang. Nah ini ya, ini yang menjadi problem sehingga kemudian negara wajib hadir untuk segera memberi pertolongan kalau ada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikologis seperti itu. Oke. Baik, berikutnya ada yang bertanya nih Pak dari seseorang. Pak Ali, mohon arahan dan masukannya. Di usia yang sudah menjelang 50 tahun, saya belum menikah. Kadang saya merasa pesimis mengapa saya belum dipertemukan dengan jodoh saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan secara perilaku dan ibadah saya? Oke, baik, terima kasih. Iya, setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing ya. Maka atas apa yang sudah berlangsung seperti itu, maka tentu kita bersabar dengan keadaan seperti itu. Maka pertanyaannya apa yang harus dilakukannya? Jawaban kita ataupun petunjuk agama tetaplah istiqomah beribadah. Ya, jangan sampai kemudian kita terpikir untuk suudzon sama Allah. Ya Allah, kenapa kok saya mengalami gini? Apa salahku? Jangan. Tetaplah kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kesabaran kita menjalani hal itu dengan ditambah ibadah-ibadah istiqomah kita itu menjadi sebab Allah ridho dengan kita. Hidup ini kan sebetulnya tujuannya agar Allah ridho dengan kita. Nah, kalau kita bisa menjalani situasi seperti ini dan Allah ridho, udah selesai masuk surga kita. Itu ya, sehingga kemudian apakah nanti pada akhirnya Allah akan pertemukan dengan pasangan yang menikah dengan kita atau tidak, yang penting kita sudah ikhtiar. Pertama kita dengan usaha yang membuka diri, yang kedua kita berdoa memohon kepada Allah, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mengatakan mustahil, wah, mana ada usia segini udah ada yang mau. Enggak, jangan. Karena apa? Bagi Allah semua itu mudah, enggak ada yang namanya mustahil. Seperti kita yakin betul itu ya. Yang terpenting sekarang fokus kita adalah gimana menjalani hidup yang Allah ridho. Itu aja. Nah, poinnya kalau itu insya Allah mesti tenang kira-kira gitu. Kadang-kadang ya yang nikah juga kemudian malah banyak masalah. Itulah kemudian kan di negara-negara maju itu kenapa mereka akhirnya memutuskan jomblo itu ya karena banyaknya kasus yang terjadi ketika dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Sehingga kemudian ada ujiannya masing-masing. Intinya begitu. Nikah ya ada ujiannya, belum nikah ya ada ujiannya. Maka yang penting gimana supaya Allah ridho dengan aneka macam yang kita jalani. Begitu. Oke. Jadi kalau seperti itu, kalau akhirnya memutuskan, kalau bukan karena belum ada jodohnya ya Pak, tapi kalau memutuskan untuk tidak menikah, memutuskan untuk jomblo itu salah atau tidak ya Pak? Motifnya yang utama, Mbak. Motifnya apa? Motifnya kenapa saya memutuskan untuk tidak mau menikah. Niatnya supaya lebih fokus mengerjakan yang lebih besar, lebih manfaat. Karena kalau saya nikah, akhirnya mungkin ada yang terzolimi. Boleh, Mbak. Maka ada ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Itu maka sampai ditulis buku khusus ensiklopedia ulama-ulama besar jomblo itu ada itu. Ya, termasuk kalau di apa namanya yang kita masyhur itu namanya Imam An-Nawawi
bukan Al-Bantani, bukan ya, Imam Nawawi yang kitabnya Riyadhus Shalihin yang kita kaji itu sampai wafatnya itu jomblo itu. Karena apa? Karena memang hidup beliau itu habis untuk nulis, untuk ngajar. Sehingga nggak sempat untuk kemudian berpikir dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kalau alasannya seperti itu tentu bisa dimaklumi. Karena ini kan masalah kasus individu ya, Mbak. Individu artinya gini, kita nggak tahu seberapa kuat sih dorongan seseorang untuk menikah. Nah, kan ada orang yang mungkin dorongannya kuatnya itu justru untuk ilmu, dorongan kuatnya itu justru untuk berbakti ke orang tua, dorongan kuatnya itu ada profesinya. Tapi secara umum, normalnya gitu ya, seseorang pasti kemudian dalam agama juga diperintahkan untuk menikah, begitu. Oke. Baik, seperti tadi pertanyaan terakhir, Pak, bisa ditutup dengan doa. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Mari kita hadirkan niat baik kita semuanya ya. Ini majelis yang penuh berkah. Insya Allah terkabul segala hajat kita. Mungkin sedang ada kerabat yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dikabul, diberi kesehatan. Yang sedang punya masalah kerumitan hidup, Allah beri solusi jalan keluar. Yang sedang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Ala dhihniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 14 Juni 2023 masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Ratih, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.